Kemenko yang baru, Kemenko Hukum dan HAM, Keimigrasian dan Pemasyarakatan ya, yang menangani bidang hukum terutama setelah dilakukan pemecahan terhadap Kementerian Hukum dan HAM yang ada sekarang ini menjadi 3, yaitu Kementerian Hukum, Kementerian HAM, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Dan saya diberi tugas untuk melakukan koordinasi terhadap kementerian-kementerian ini dan juga lembaga-lembaga lain yang nanti berkaitan dengan pembangunan hukum dan upaya penegakan hukum. Insya Allah saya akan menjalankan tugas ini dengan sebaik-baiknya karena memang selama ini saya memang banyak menangani masalah hukum walaupun berada di luar pemerintah. Tapi sekarang ini masuk ke dalam pemerintah, ya bertugas untuk melakukan pembangunan terhadap norma-norma hukum dan juga penegakan hukum di masyarakat kita. Saya kira demikian. Tapi kalau bicara soal hukum dan juga HAM, ini kan ada 2 hal yang menjadi fokus pertama untuk masalah hukum. Apakah akan ada undang-undang yang dari inisiatif pemerintah? Saya kan kemarin ada beberapa undang-undang yang mempertanyakan perampasan aset dan lain-lain. Itu juga nanti akan dibahas secara detail kah di kabinet yang sekarang? Ya, tentu kita setiap saat dapat melakukan pengkajian terhadap undang-undang yang ada. Apakah memang telah sesuai dengan undang-undang dasar kita, konstitusi kita, ataukah memang ada yang harus diperbaharui, baik karena harus menyesuaikannya dengan konstitusi maupun juga karena harus menyesuaikannya dengan perkembangan zaman. Karena itu terus-menerus akan dilakukan pengkajian terhadap segala norma hukum yang ada. Tentu aspek yang paling penting adalah bagaimana undang-undang itu supaya sejalan dengan konstitusi kita, terutama sekali menjamin adanya keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat kita. Kalau terkait dengan penanganan HAM sendiri, Pak, untuk PR-PR yang belum selesai, apakah juga akan dikejar di kabinet ini? Kita lihatlah nanti apa arahan Presiden dalam secara umum ya, dalam mengatasi persoalan-persoalan yang ada di masyarakat kita, baik persoalan hukum maupun persoalan HAM ya. Pada waktu lama sekali ketika saya menjadi Menteri Kehakiman dan HAM ya, pada waktu itu saya sudah membuat undang-undang tentang pengadilan HAM dan pengadilan HAM ad hoc, juga waktu itu sudah membuat Komite Kebenaran dan Rekonsiliasi untuk menyelesaikan persoalan HAM di masa yang lalu. Walaupun sayangnya itu dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dan Presiden Jokowi sudah membuat satu aturan ya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan HAM yang terjadi di masa yang lalu. Tapi sudah barang tentu fokus kita adalah melihat ke depan. Ya, jangan kita ini terus melihat ke masa yang lalu. Apalagi masa lalu itu sudah susah sekali untuk kita ungkapkan ya. Mungkin karena bukti-buktinya sudah tidak ada atau karena peristiwa itu sudah lama sekali. Lebih baik kita belajar dari pengalaman masa lalu itu. Kemudian kita menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada sekarang dan kemudian kita membangun masa depan yang lebih baik, terutama bagi penegakan hukum dan konstitusi, demokrasi juga dan penegakan HAM itu sendiri. Terima kasih banyak. Selamat bekerja.